Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nilal Azmi, salah satu guru PAI di SMP Islam Al-Mustafa Kemiri, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Angkatan 4 jurusan PAI di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dengan NIM 18701325486. Pada hari ini Rabu 21 Januari 2026 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam Al-Mustafa Kemiri pada kelas 7A dengan materi Ruqsah dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliq wal khatimil lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Amin. Bagaimana kabar hari ini? semangat, disiplin, istiqomah, ikhlas. Sepertinya kurang kompak, saya ulangi sekali lagi. Bagaimana kabar hari ini? Semangat, disiplin, istiqomah, ikhlas. Oke, good job. Apakah siap mengikuti pelajaran hari ini? Ya, siap. Good job. Apakah hari ini sudah dipiketi? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah bersih? Sudah? Terus? Sudah. Kelengkapan seragamnya sudah? Sudah. Oke, good job. Hari ini siapa yang nggak masuk? Nihil ya, saya absen dulu. Alisa, Selin, Evi, Inaya, Jihan, Kaila, Karisma, Maria, Prisma, Siti Mufarikatun, Viola, Fiona, Zahra, Zilda, sama Kisma. Alhamdulillah semuanya diberi kesehatan dan bisa hadir pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, untuk membangun rasa cinta tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon berdiri. Yang bertugas silahkan maju. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masih adakah yang ingat kesepakatan kelas kita di awal pertemuan semester kemarin? Masih, Bu. Coba, siapa yang masih ingat? Apa? Mendengarkan dan fokus ketika guru menjelaskan. Oke, good job. Apa? Oke, good job. Masih ingat ya berarti kesepakatan kelas kita yang kita kesepakati di awal semester kemarin? Masih. Terus apa pembelajaran pertemuan kemarin masih ada yang ingat apa Mas sudah lupa? Masih. Apa bab apa kemarin? Sholat fardu. Betul, bab sholat fardu. Sholat fardu hukumnya apa kemarin? Wajib. Wajib. Nah, apabila sholat fardu itu kan hukumnya wajib apabila kita mengalami kondisi-kondisi tertentu yang apa itu seperti sakit atau dalam perjalanan, bagaimana kita melaksanakannya? Apakah tetap wajib? Ya, tetap wajib. Nah, benar tetap wajib ya. Oleh karena itu, ngoten niku Allah memberikan rukhsah kepada kita dalam pelaksanaan kalau kita dalam kondisi kesulitan atau kondisi yang tidak bisa melakukan dalam keadaan maksimal atau sempurna gitu loh. Allah memberikan rukhsah atau apa rukhsah? Ada yang tahu apa enggak? Keringanan. Ya betul, rukhsah adalah keringanan atau kemudahan yang telah Allah berikan untuk mempermudah apa itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Oke, good job ya berarti. Terus pembelajaran hari ini berarti temanya apa? Rukhsah. Kita akan membahas tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran materi hari ini. Tujuan pembelajaran yang dipadukan dengan kurikulum KBC. Ini KBC apa? Kurikulum berbasis cinta. Ini diharapkan yang pertama peserta didik dapat menjelaskan bahwa keringanan rukhsah adalah bukti Allah sayang dan ingin hambanya nyaman dalam beribadah. Yang kedua, peserta didik tahu contoh-contoh keringanan dalam sholat dan puasa dan mengerti bahwa itu cara kita sayang sama kesehatan diri. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran ke inti pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya biar semangat, tetap fokus, nggak ngantuk, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Dengan apa ya? Tepuk ya. Nanti tepuk 1 sama tepuk 2. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Alhamdulillah berarti semuanya semangat, fokus dan tidak ada yang ngantuk ya pada hari ini. Mari hari ini kita tonton terlebih dahulu video yang ada di papan IFP ini sama-sama dan mari kita simpulkan. Ya, sambil menunggu, di dalam video ini ada seseorang yang sedang apa? Sakit.
Terus melaksanakan, tapi tetap melaksanakan apa? Sholat apa? Sholat fardu. Lah, biasanya sholat fardu itu dilaksanakan dengan apa? Berdiri jika mampu. Betul, berdiri jika mampu. Lah, ini orang sakit ini adalah dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu mendapatkan apa? Rukhsah, betul. Rukhsah atau keringanan kemudahan dari Allah. Boleh sholat dengan apa? Duduk. Ini sholatnya dengan duduk. Seperti itu ya. Seperti itu, paham ya? Jadi masalah hari ini, kenapa biasanya sholat wajib itu kan berdiri? Kenapa kok boleh duduk? Karena ini mendapat pengecualian, mendapat keringanan, yaitu apa? Rukhsah. Rukhsah dari Allah. Sekarang kembali ke PPT tadi ya. Nah, ini seperti ini, rukhsah dalam beribadah. Contohnya ini, rukhsah sholat yang sedang sakit, betul. Terus, mari kita sama-sama simak. Apa sih rukhsah itu? Secara bahasa apa? Secara istilah bahasa Arab apa? Keringanan atau kelonggaran, betul. Sedangkan secara istilah apa? Betul. Jadi supaya hamba Allah itu tetap melaksanakan ibadah wajib gitu. Itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan atau yang namanya rukhsah apabila hambanya itu mengalami kesulitan atau suatu kondisi yang sulit untuk melaksanakan hal wajib itu loh, seperti sakit, dalam perjalanan, gitu toh. Puasa juga seperti itu. Kalau dalam perjalanan, gitu, boleh apa? Mengqadha, iya betul. Tidak puasa dan mengqadha di hari lain, betul sekali. Nah, ini pelaksanaan rukhsah, gitu. Rukhsah itu ada dua. Dilihat dari segi pelaksanaannya. Rukhsah yang azimah itu yang bagaimana? Yang mengandung kebaikan dalam hal seseorang boleh memilih rukhsah, atau azimah, itu loh maksudnya. Seseorang yang dalam perjalanan jauh, nih, seseorang yang dalam perjalanan jauh itu bisa menjamak dan mengqashar sholatnya, ya kan? Tapi kalau memilih untuk tidak menjamak dan mengqashar, jadi setiap perjalanan, setiap waktu masuk sholat, ketemu masjid, berhenti dulu, sholat dulu, jadi tanpa menjamak mengqashar, itu boleh. Terus ada lagi rukhsah yang menggugurkan azimah, yang semula haram dapat berubah menjadi halal. Contohnya, kamu, ini ada contohnya ya. Contohnya kamu tersesat di hutan. Lah, tidak ada makan, nggak ada pizza, nggak ada makanan-makanan, nggak ada mie, nggak ada nasi, adanya babi hutan. Lah, babi hutan ini halal apa haram? Haram, betul, good job. Lah, yang mulanya haram bisa menjadi halal, bisa ya membedakan ya. Nah, ini terus penyebab diperbolehkannya rukhsah. Nah, salah satu ini indikator yang diperbolehkannya seseorang rukhsah atau mendapatkan rukhsah atau mendapatkan keringanan, berada dalam kondisi darurat atau ada hajat, wow. Berbuka puasa kalau sudah sakit parah, nggak kuat, kalau nggak buka puasa bakal mengancam nyawa, lah boleh membatalkan puasa, nanti diqadha di hari lain. Terus ada udzur, contohnya tadi berpergian jauh, tuh, tahu sedang sakit, tetap sholat ya sedang sakit, tapi dengan tidur. Ini tujuannya rukhsah. Lah, ada yang tanyakan dari sedikit materi tentang makna rukhsah. Ini nanti fokus kita pembelajaran hari ini kan tentang makna
Rukhsah dan contoh rukhsah sholat dan puasa. Ada yang tanyakan apa tidak? Kalau tidak, langsung saja saya bagi. Kemarin kan sudah saya bagi 3 kelompok, ya toh? 3 kelompok. Nanti langsung melaksanakan diskusi. Diskusi ya. Nanti LKPD-nya saya bagi. Saya beri waktu 20 menit untuk diskusi ya. 20 menit. 20 menit untuk diskusi ya. Ada yang tanyakan apa enggak? Bisa ya? Bisa ya? Paham ya? Ya, maju satu saja. Oke, sudah selesai ya? 20 menit sudah berlalu. Sekarang waktunya apa? Presentasi. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1, 2, 3. Oh, kelompok 1. Ya, silakan. Nih. Berdua saja. Tolong disimak ya. Deskripsi rukhsah. Dalam bahasa Arab, kata rukhsah bermakna keringanan atau kelonggaran. Menurut istilah yaitu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. 3 contoh rukhsah. Orang sakit yang sholat dengan duduk. Orang yang dalam perjalanan boleh menjamak dan mengqashar sholatnya. 3 hikmah rukhsah. Bukti kasih sayang yang Allah berikan, memudahkan umat Islam dalam beribadah. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Monggo, siapa yang mau bertanya terlebih dahulu, kelompok 2 atau kelompok 3? Oh ya, silakan. Boleh berdiri. Kenapa Allah memberikan rukhsah kepada umat Islam? Apa hikmahnya? Kenapa Allah memberikan rukhsah kepada umat Islam dan apa hikmahnya? Siapa ini yang mau jawab? Karena merupakan suatu bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada umatnya. Hikmahnya untuk mempermudah ibadah hamba Allah yang berada dalam kondisi atau kesulitan tertentu. Betul sekali. Untuk apa tadi? Untuk apa tadi? Untuk mempermudah ibadah, dalam melaksanakan ibadah karena dalam kondisi tertentu. Ada lagi yang tanya? Oh ya, silakan. Bagaimana kita menentukan suatu kondisi itu termasuk rukhsah? Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana tadi? Bagaimana kita menentukan suatu kondisi itu? Bagaimana kita menentukan suatu kondisi itu termasuk rukhsah?
adanya kesulitan yang tidak bisa kita hindari. Contohnya, kita dalam keadaan sakit, tidak mampu sholat dengan berdiri, maka diperbolehkan sholat dengan duduk. Oke, betul ya. Jadi adanya kesulitan, pembolehan adanya rukhsah itu adanya kesulitan yang kita alami. Contohnya ya tadi sakit, dalam perjalanan, tidak bisa melaksanakan sholat secara maksimal dan sempurna. Tetap sholat, tapi ada rukhsah. Rukhsah keringanan, seperti itu ya. Silahkan, terima kasih ya. Ada yang ditanyakan tentang materi rukhsah? Ada yang tanyakan? Tidak ya? Kalau gitu lanjut. Saya mau mengevaluasi pembelajaran hari ini. Benar-benar paham atau enggak ya? Oke, sebelum kita melakukan evaluasi pembelajaran hari ini, kita melatih kefokusan kita hari ini dulu ya. Dengan apa? Tepuk tadi ya. Tepuk 2. Nah, ada yang kurang fokus. Ulangi lagi ya. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Oke, udah fokus? Sudah tidak ada yang ngantuk? Ya. Silakan. Ini saya bagi Chromebook ya. Itu tadi sudah saya bukakan tentang aplikasi Quizy ya. Aplikasi Quizy. Di situ juga sudah ada soalnya. Nanti satu kelompok satu karena itu Chromebooknya terbatas ya. Jadi nanti gantian ya. Saya pengen tahu apa itu namanya? Seberapa paham kalian tentang materi rukhsah pada hari ini ya. Tolong silahkan dikerjakan. Tinggal mengerjakan pakai Chromebook ya. Waktunya saya kasih waktu 15 menit saja. LKPD-nya wau mau dikumpulkan LKPD. LKPD-nya tadi lali nggak dikumpulkan ya. Ini LKPD-nya tadi belum dikumpulkan. 2 ya. Mana? LKPD-nya mana? Tuh sama itu. Tahu? Ya. Gimana? Sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Sekarang coba perhatikan ke depan. Mari sedikit saya simpulkan tentang materi pada hari ini ya, saya simpulkan. Tadi di awal sudah saya jelaskan pengertian rukhsah. Secara bahasa rukhsah apa tadi? Keringanan, betul. Secara istilah apa? Masih ingat? Keringanan. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Apa itu rukhsah secara istilah? Oke, silakan coba. Secara istilah apa tadi? Kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi, secara istilah rukhsah adalah keringanan atau kemudahan. Sedangkan secara istilah adalah keringanan atau kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya untuk mempermudah ibadah. Bukan sholat saja, ibadah seorang
hamba. Jika hamba itu mengalami kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa melaksanakan suatu ibadah itu secara maksimal. Contohnya tadi sholat biasanya dengan berdiri dilaksanakan dengan duduk. Terus puasa Ramadan wajib, ya kan? Terus tidak berpuasa karena sakit misalnya, apa karena menyusui, ibu hamil, itu kan juga mendapatkan rukhsah. Tapi bukan serta-merta tidak puasa atau tidak mengganti. Juga tetap harus kewajiban apa? Mengqadha atau mengganti, betul. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan tentang materi rukhsah? Oke. Semuanya paham ya? Oke. Untuk sebelum mengakhirinya, saya akan membagikan lembar refleksi. Lembar refleksi apa toh? Lembar refleksi bagaimana pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nih, tolong diisi ya. Sudah ya? Coba dikumpulkan lagi. Mana? Sudah ya? Oke. Kalau materi hari ini saya akan sedikit menyinggung materi minggu depan. Kalau hari ini kita berfokus rukhsah tentang makna, ya, makna rukhsah, pengertian rukhsah, terus itu indikator yang membolehkan rukhsah, terus tadi apa tadi? Contohnya sholat dan puasa. Kalau pertemuannya minggu depan itu berfokus tentang rukhsah dalam haji dan zakat, terus sama hikmahnya rukhsah. Ya, seperti itu ya. Sampai berjumpa pertemuan minggu depan. Masih semangat belajar PAI? Jangan lupa ya. Allah memberikan rukhsah kepada hamba itu adalah bukti bahwa Allah itu sayang kepada seorang hamba gitu. Makanya diberi kemudahan. Seperti itu ya. Kalau gitu mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Yuk. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.